kerasa ya Kak ya. Kita sudah melewati hampir setahun Ibadah di rumah di aja. rumah aja. Dan sekarang kita bersama-sama tetap di rumah sih merayakan Natal dengan penuh sukacita. Meskipun tahun ini Natal kita berbeda dari Natal sekolah minggu dan remaja kemarin yang virtual, Ya, yang sudah keren banget ya keren adik-adik banget. semuanya ya. Adik-adik performasinya juga bagus Luar banget, biasa, luar biasa. memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, di tanggal 25 ini kita tetap juga harus tetap bersukacita. Tetap Meskipun semangat. Natal kita tahun ini tetap berbeda, tapi kita tetap semangat di rumah kita masing-masing. Mungkin ada yang pulang kampung atau yang ke rumah saudara hari ini, tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker dan sering cuci tangan ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mulai aja Kak ibadahnya ya. Kita Oke. mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita hari ini mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Kita nyanyi Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Adik-adik, masih semangat ya memuji Tuhan di hari Natal ini? Yuk lebih suka lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dalam 1 tahun ini Tuhan. Akhirnya kami bisa bertemu lagi dengan Natal di tahun ini. Meskipun tahun ini kami sangat berbeda Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tetap berada di hati kami, tetap lahir di hati kami, dan tetap menerangi hati kami, supaya kami bisa menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan berkati, ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai dunia, gembiralah. Kalau sudah Natal Kak, aku yakin semua adik-adik di rumah pasti bergembira. Pasti dong Kak, karena kita semua merasakan kasih dari Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia. Sudah dapat hadiah apa aja nih dari Tuhan? Pasti dari papa ada, dari mama ada, dari sekolah minggu ada ya. Jadi kita tetap harus bersuka cita, bersyukur, dan yang pastinya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. jadi kita akan bernyanyi lagi. Hai dunia, gembiralah. Kakak mau semuanya nyanyi sambil kelihatan giginya. Terus bergembira dan bersukacita ya. Yuk, Yuk. nyanyi. Selamat Natal adik-adik. Hari ini hari kelahiran Tuhan Yesus loh. Mari kita bersukacita dengan nyanyi bareng-bareng ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Jadi lebih semangat ya semuanya.
Selamat Hari Natal anak-anak Sekolah Minggu HKBP Sidoarjo. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Natal ini tanggal 25 Desember 2020. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Itulah yang kami rayakan pada hari Natal di tanggal 25 Desember ini. Biarlah ya Tuhan, sukacita kami Engkau penuhkan, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan Natal, sungguh-sungguh merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran dan telinga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Natal ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 6 hingga ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 6 hingga ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kalau kita menyimak bagaimana proses lahirnya Tuhan Yesus, sebenarnya sangat mengherankan. Kalau kita pikir-pikir, bukankah Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat? Seharusnya kan Yesus itu bisa lahir di tempat yang lebih bagus, lebih layak, atau di rumah sakit, bukan malah di kandang domba, di tempat yang hina, di tempat yang gelap, di tempat yang kotor. Anak-anak sekolah minggu, sebagai seorang raja, Yesus itu harus lahir di kandang domba, dan Allah yang menentukannya. Dan jangan kita bayangkan proses lahirnya Yesus itu seindah yang ada di bayangan kita. Sekali lagi, Yesus lahir di tempat yang begitu hina, yang begitu rendah. Mana ada orang tua yang mau melahirkan anaknya di kandang domba? Rahasia Allah memang sungguh sulit kita percayai. Pada waktu Yesus akan lahir, keadaanlah yang memaksa Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, untuk membawa Maria lahir di kandang domba. Karena pada waktu itu penginapan di kota Bethlehem sudah penuh. Karena pada saat itu ada sensus penduduk. Semua orang Israel harus pulang ke kampung halaman dan mendaftarkan diri. Jadi orang yang pergi yang di perantauan pulang ke kampung halaman masing-masing, dan semua penginapan, semua rumah penuh, dan tidak ada lagi tempat bagi Yusuf dan Maria, sehingga terpaksa Yesus lahir di kandang domba.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus, yang lebih menarik lagi dan mengherankan bahwa ternyata saksi orang pertama yang menyaksikan Yesus itu lahir di kandang domba bukanlah orang-orang hebat, orang-orang terkenal, bukanlah tokoh agama, bukanlah tokoh masyarakat, melainkan orang-orang biasa atau disebut dengan rakyat jelata, yaitu para gembala yang sedang menggembalakan domba mereka di tengah malam atau menjagai dombanya. Kalau kita perhatikan, siapa sih rupanya gembala-gembala itu? Kalau bagi orang Israel, gembala itu orang-orang biasa, bahkan mungkin kurang dipedulikan. Tapi justru Allah memilih mereka menjadi saksi. Bayangkan orang biasa, rakyat jelata seperti gembala, mana mungkin orang mau mendengar informasi dari mereka. Apalagi ini kan informasinya bukan informasi biasa, tapi informasi tentang kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan banyak orang. Para gembala biasanya mereka hidupnya bisa dikatakan miskin atau pas-pasan. Dan mereka juga bukan ahli agama, bukan orang yang pintar, bukan yang tahu tentang firman Tuhan. Mereka orang-orang biasa yang memang sengaja dipilih oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang lemah, mereka bukan orang-orang yang cerdas, mereka bukan orang yang punya banyak talenta atau kemampuan, tapi mereka penuh dengan keterbatasan. Tapi lihatlah, justru malaikat-malaikat Tuhan lebih dulu menyapa mereka, memberitakan bahwa Juru Selamat telah lahir. Artinya, tugas pertama untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus diserahkan kepada para gembala, orang-orang biasa itu. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28, di sana disebutkan rahasia Allah yang luar biasa. Apa dikatakan di sana? Allah memilih orang-orang bodoh menurut dunia ini, orang-orang lemah menurut dunia ini, orang-orang yang tidak berdaya menurut dunia ini. Untuk apa? Untuk dipakai Allah menjadi pembawa firman, untuk membawa kabar baik ke tengah-tengah dunia ini. Sama seperti gembala tadi. Mereka orang-orang biasa, tapi Tuhan memilih mereka untuk memberitakan kabar yang luar biasa. Keadaan mereka yang biasa, tapi tugas mereka diberikan Tuhan untuk menyampaikan kabar yang luar biasa bagi segenap manusia dan termasuk kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu, saya, kita semua juga dipilih oleh Allah untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa Yesus telah lahir di tengah-tengah dunia ini, bahwa Yesus telah datang untuk mengampuni, untuk memberikan damai sejahtera dan memberikan kita sukacita surgawi. Mungkin saja kita punya kelemahan, punya keterbatasan, atau mungkin kita tidak punya talenta yang luar biasa, tapi yakinlah, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, Tuhan memilih kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus telah lahir, bahwa Raja, yaitu Yesus Kristus, telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Seperti dikatakan malaikat tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, yang merayakan Natal, kita memberitakan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan bahwa kita tetap bersukacita meskipun pandemi COVID-19 masih melanda. Jangan biarkan kita hidup dalam ketakutan. Jangan biarkan kita hidup dalam kecemasan. Jangan biarkan hidup dalam belenggu dosa. Karena Yesus telah hadir bersama-sama kita, mengampuni, memberikan kita damai sejahtera, sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit ini, dan kita tunjukkan
bahwa kita bisa tetap bersukacita di tengah-tengah pandemi saat ini, merayakan Natal, merayakan sukacita yang diberikan Tuhan bagi saya, bagimu, bagi kita semua. Selamat Hari Natal, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah lahir bagi kami di kandang domba yang hina. Dan Tuhan memilih orang-orang biasa, rakyat jelata, yaitu gembala, untuk memberitakan kabar sukacita, menjadi saksi pertama, memberitakan Yesus, Raja yang dinanti telah lahir. Ya Tuhan, Engkau juga memilih kami anak-anak-Mu, termasuk anak-anak sekolah minggu, walaupun banyak kelemahan kami, walaupun banyak keterbatasan kami, tapi Tuhan mau pakai kami, agar kami dengan mulut kami, dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami mau menjadi saksi, memberitakan kabar sukacita ini ke tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia saat ini, banyak orang ketakutan, banyak orang menjadi cemas karena pandemi COVID-19. Tapi biarlah dengan sukacita Natal ini, kami tetap bersukacita karena Allah hadir di dalam hidup kami, karena Tuhan mau bersama-sama kami merasakan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak hanya itu saja ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa, dari kuasa si iblis, sehingga kami sungguh-sungguh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang sudah waktunya nih kita mengumpulkan persembahan. Ya, persembahannya dilipat yang rapi dan jangan sampai pucak ya. Jangan digini-ginikan ya, jadi kita harus berikan yang persembahan yang terbaik. untuk Nah, Tuhan. nanti boleh dititipkan sama orang tua, diberikan waktu orang tuanya kebaktian dewasa, atau juga bisa nanti ditabung dulu ya Kak. Nanti ketika bisa Sudah terkumpul. boleh diantar ke gereja. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir buat kita ya Kak. Betul sekali. Sudah lahir buat kita, sudah menjadi sahabat kita selama ini. Semoga kita memberikan persembahan juga yang terbaik, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, kita juga harus mengorbankan sedikit ya Kak. Ya, betul, sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang langsung aja Kak, kita mau nyanyi Dia lahir untuk kami. sambil membuka persembahan. Yuk. Natal tahun ini berbeda, tapi kita tetap harus bersukacita ya adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal adik-adik. Semoga sukacita berada di hati adik-adik semua ya. Jangan lupa meskipun pandemi kita tetap jaga protokol kesehatan. Tetap di rumah aja, dan kalau keluar rumah waspada. Harus tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Dadah.